ada yang ngechat selamat sore Ibu Kristina Dewi. Wah, Ibu Kristina Dewi ini selalu setia mengikuti webinar-webinar yang diadakan oleh ORC. Terima kasih Ibu Kristina. Supaya kita lebih saling mengenal ya, Bapak Ibu, orang tua dan juga guru dari peserta ORC yang ke-18, boleh di-rename Zoom-nya dengan format ortu atau guru, lalu diberi nama dan juga asal kota. Contohnya seperti ini, Guru Rizka Malang gitu. Biar kita saling mengenal dan saling tahu wah dari mana saja ya yang mengikuti webinar kita sore hari ini. Open cam juga boleh sekali biar kita saling mengenal Bapak Ibu. Selamat sore juga untuk Ibu Rini, pembicara kita juga sore hari ini. Selamat sore KM. Selamat sore Sore Ibu. Yana. Sudah ada yang mengirim nama Zoom-nya, ada ortu dari Vita di Malang. Oh, ternyata Bapak Firman dari Lombok. Selamat sore Bapak Firman. Jauh sekali dari Lombok. Selamat sore Bu Firman dari Pulau Lombok sebagai orang tua. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini Pak Eh, Firman. di sini sudah sore nih, sudah jam 5. Oh, sudah Oh, jam 5. ya, lebih cepat 1 jam. Ya, terima kasih Mbak Firman. Ada juga Eh, yang dari Jakarta. Ada ortu dari adik Sacio yang ada di Sidoarjo. Kak Rizka. Hari ini kita mau ngobrolin apa sih? Nah, hari ini kita mau ngomongin seputar karakter anak nih, Kak El. Anak ya. Iya, Hmm, karena kan iya, ini berhubungan dengan tema ORC kita yang ke-18 ini kan super extraordinary mengenai karakter-karakter peserta ORC untuk bertumbuh, untuk berjuang, untuk disiplin, begitu, Kak El. Hari ini webinar untuk orang tua dan guru. Terus sore ini kita mau ngomongin gimana ya peran orang tua mendukung anak menemukan karakter diri. Oke. Benar, karena ya benar sekali nggak hanya orang tua aja ya KL ya, untuk guru juga KL karena peserta kita atau yang mengikuti webinar sore hari ini tuh ada juga guru, bukan hanya orang tua begitu KL. Wah, kayaknya ini obrolan kita bakalan seru nih. Apalagi nih anak-anak sekarang kan ini sering disebut strawberry generation ya katanya. Sebut aja banyak ya KL ya. Banyak banget. Ada Gen Z. Apalagi hari ini kita bersama dengan narasumber-narasumber yang pastinya sudah lama berkecimpung gitu ya KL ya di dunia anak-anak. Ada Ibu Rizkiana dari dosen dari Universitas Negeri Malang dan juga Ibu Rini dari Rihan Kreatif. Bapak Ibu dan juga para guru yang sore hari ini mengikuti webinar. Sebelum kita memasuki ke materi, kita mau games-games dulu gini KL, biar nggak tegang ya Boleh sebelum kita dong. menerima materi KL. Iya, Nah, dong. gamesnya, gamesnya ini eh, biar Bapak Ibu juga tidak lupa untuk
pernah memegang pensil atau bolpen atau apa, boleh saya berikan waktu untuk Bapak, Ibu, dan juga para guru untuk mengambil bolpen dan kertas. Boleh bolpen, boleh pensil, boleh spidol, dan juga kertas. Dipersilahkan. Oh, Ya, boleh mengambil bolpen dan juga kertas. atas. Karena kita mau, iya, hanya dua aja, dua peralatan aja, bolpen dan juga kertas. Yang lagi di jalan Ibu Devi, hati-hati Bu ya. Sudah Ibu Sinta sudah semangat ini, Ibu Sinta sudah mempersiapkan. Yang lain boleh. Kuisnya pastinya ada hadiahnya loh ini. Bapak Ibu guru. Dipersilahkan untuk mengambil kertas dan juga bolpen atau spidol. Ada Ibu Lien dari Cikampek. Selamat sore Ibu Lien. Silahkan dipersiapkan dulu bolpen atau spidol dan juga kertas. Kertasnya yang kertas kosong ya, Bapak Ibu dan juga para guru. Wah, Ibu Cinta udah siap nih. Udah ready. Ibu Sinta udah ready dari tadi. Semangatnya keren sekali Ibu Sinta. Terima kasih. Ini sepertinya masih mencari-cari, aduh di mana ya bolpennya anakku, spidolnya anakku gitu Kak El. Ini kayaknya bakalan Masih ada sibuk. pembongkaran tas anak-anak ini. Sorry. Betul. Duh, ini di mana ini spidolnya anakku ya? Aku taruh mana, aku lupa. Kayak gitu lagi nyari-nyari anaknya. Mama pinjem. Coba lagi nih ya. Biasanya kan anak-anak yang selalu real. Pensil tuh mana? Iya. Ini Sekarang jadi- orang tua dan para gurunya yang ribet cari alat tulis ya Kak El. Mari Bapak Ibu yang lain boleh open cam ya. Ada yang baru bergabung, ada Ibu Ingrid Iren, ada Ibu Ica. Selamat sore. Ada juga yang baru bergabung, ada Ibu atau Bapak Inayah Abdullah. Selamat sore. Wah, makin banyak yang bergabung ini. Yang baru bergabung boleh silahkan dipersiapkan kertas kosongnya dan bolpen atau pensil. Kita mau games dulu ya, Bapak Ibu orang tua dan juga para guru. Yep. Kamu pemanasan dulu ya Kak Lisa? Iya, boleh open cam. Ada Ibu Ica tadi yang semangat, Ibu Ica. Ini gamesnya juga sehubungan dengan tema kita sore hari ini loh, Kak El. Oh iya, benar sekali. Bapak Heru Susanto, dari mana Bapak Heru? Dari Manokwari, Bu. Oh, Dari Manokwari. Manokwari. Wah, selamat bergabung Bisa. Pak. Ya, Keren sekali nih. Wah. Manokwari. Terima kasih Pak Heru sudah bergabung. Iya. Ibu Idel yang sedang dalam perjalanan. Terima kasih sudah bergabung Ibu. Saya berikan waktu 2 menit lagi ya, Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu mengambil kertas kosong dan juga bolpen atau spidol. Kita mau games dulu. Dan pastinya bukan hanya games saja ya, karena games ini akan menjadi pembuka kita dalam materi kita sore hari ini. Bagaimana orang tua dan guru mendampingi anak-anak untuk menemukan karakter diri mereka.
Selamat sore Ibu Ririn yang ada di Jakarta. Selamat sore juga, Mbak Rizka. Apa kabar? Baik, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Makin seger ya? Apa Saya kabar? bingung mau jawabnya kalau begitu, Bu Ririn. Makin sehat. Makin seger itu sehat maksudnya. Jangan gitu ah. Sama. Kayaknya saya juga gitu. Ginu. KL, apa kabar? Sehat Kak, gimana Kak? Sehat semua ya. Semangat. Baik, Terima kasih. jika sudah Bapak Ibu yang sudah mengambil kertas dan juga bolpen, sekarang tipsnya adalah Bapak Ibu, orang tua dan juga guru silahkan menggambar emosi atau emotikon seberapa tahu sih Bapak Ibu itu mengenal karakter anak. Contohnya, kalau aduh Kak Rizka, aku tuh nggak gitu tahu Kak Rizka, aku bingung sama karakter anakku. Nah, ada emotikon seperti ini. Emotikon bingung karena aku benar-benar nggak tahu Kak Rizka karakter anakku seperti apa. Gitu ya. Lalu kalau ada lagi yang aku belas nggak tahu Kak Rizka. Oh, belas itu kalau bahasa Manokwarinya apa ya kira-kira Kak El? Tidak tahu sama sekali. Aku sedih Kak Rizka. Aku benar-benar tidak tahu karakter anakku seperti apa. Ada lagi karakter yang wah, aku tahu banget Kak Rizka karakter anakku. Silakan Bapak Ibu digambar karakter atau emotikon atau emosi mengenai seberapa dalam sih Bapak Ibu, orang tua dan juga guru memahami karakter dari anak atau siswa didiknya atau siswanya begitu ya. Ada bingung mungkin, ada yang ketawa lebar karena mengerti sekali aku Kak Rizka sampai kedalaman karakter anakku aku tahu Kak Rizka. Ada yang bingung, aduh, aduh, aduh. Ibu Sinta sepertinya sedang berdiskusi nih Ibu Sinta ya. Sedang berdiskusi bersama tahu sih, suami Kak? mungkin ya. Tahu. Kok tahu? Iya. Baik, Nggak boleh ya, silakan. Kak, diskusi. Oh, boleh sekali. Boleh. Boleh sekali Bu Sinta, silakan. Bapak Ibu, silakan. Ada emoticon yang bingung karena benar-benar nggak tahu karakter anaknya seperti apa. Ada emoticon yang aku tersenyum lebar karena aku sangat mengetahui dengan pasti karakter anakku Kak Rizka. Ada juga emoticon yang sedih karena dia benar-benar tidak memahami dan tidak tahu karakter pada anaknya atau siswanya. Boleh Bapak Ibu, orang tua dan guru. Ada yang pakai emoticon Ibu Rini dan Ibu Rizky. Ada Ibu Ahza dari Tangerang sedih tadi emoticonnya. Kalau mungkin Bapak Ibu yang sedang dalam perjalanan, wah Kak Rizka aku nggak ada kertas, nggak ada, boleh memakai emoticon atau reaction yang ada di Zoom. Boleh memakai reaction ya, Bapak Ibu. Bu Rini reaksinya ini apa ya kira-kira emoticonnya ini ya? Oh, soalnya pilihannya Kak Rizka cuma 3. Oh iya bener. Itu banyak Bener. banget. Iya sebenarnya ada banyak sekali Iya. ya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang stres kayak gini juga nih Kak Rizka nih. Dia nggak paham ini anaknya maunya apa gitu kan. Jadi keluar lah Bener. rasa itu dari hidung, dari telinga gitu ya. Ayo ya. Bapak Ibu yang lain boleh silakan emoticonnya. Waduh, Ibu Ririn emoticonnya lope-lope sepertinya sangat memahami karakter anaknya ya.
Ibu Sinta meminta bantuan untuk menggambarkan. Tolong Bu Sinta tangan dikondisikan ya. Itu tangan tidak memiliki badan. Iya. Satu frame nggak apa-apa loh Bu Sinta sama Pak Sinta. Oh, Pak Sinta. Ini bukan Pak Sinta ini. Oh, bukan Pak Sinta. Oh, ini berarti anaknya kali ya. Anaknya nanti Iya, loh Kak. betul, Nanti, betul. nanti. Ini anaknya udah intip-intip mau ikutan Zoom Kariska. Iya. Wow. Bapak Heru Sutanto tuh emotikonnya malu-malu. Itu Malu. antara tahu apa enggak ya Pak Heru ya? Saya bingung lah kalau emotikon malu-malu gitu Pak Heru. Ada Ibu Ica juga. Apakah sudah menggambar emotikonnya Ibu Ica? Sudah dong, Mbak Rizka. Oh, sudah. Baik, Bapak Ibu. Ada asistennya Bu Ica. Ada asistennya. Baik, Bapak Ibu. Yang sudah menggambar boleh diperlihatkan di kamera. Boleh diperlihatkan di kamera yang sudah menggambar. Pak Heru, ini gambarnya apa ini Pak Heru? Kok ada 2 emotikon Pak Heru? Kira-kira ini oke Pak Heru. Unmute dulu Oke. Pak. Kita ke Pak Heru dulu ya. Di mana kemarin tadi ya? Pak Heru ya? Benar. Iya Bu, Ibu. Ya. Bapak Ibu. Silakan Pak Heru, boleh diperlihatkan Pak Heru gambar emotikonnya Pak Heru. Nah, bagaimana itu kalau ekspresi itu ada di wajahnya Pak Heru itu kira-kira bagaimana ya? Itu kan Pak satunya Heru di bisa anak saya menitipkan juga. Bu. emotikon yang sudah digambar. Kenapa Pak Heru? Itu bersemu jadi malu-malu Bu sama bahagia begitu yang satunya. Oh, apakah nangis Pak Heru itu, sudah? Kariska. Oh iya benar, berarti apakah Pak Heru sudah mengenal dengan baik karakter putra-putrinya? Iya Boleh Bu. diceritakan Pak Heru? Iya, anak saya itu memang pada dasarnya pemalu, tapi di satu sisi juga dia suka bergaul, jadi banyak ketawanya Bu. Terima kasih Pak Heru. Putra-putrinya Pak Heru ternyata suka bergaul dan suka tertawa begitu ya. Selanjutnya ada tadi yang dari tadi itu sudah semangat Ibu Sinta. Hai Ibu Sinta. Iya, Kak. Kemana ini Bu Sinta? Kelihatan nggak? Sudah. Oh kelihatan Ibu itu. Itu kalau kita ekspresikan di muka kita itu seperti apa contohnya Bu? Aduh, gimana ya? Itu ada tanda tanyanya ya Bu ya. Ya, bingung, Kak. Bingung. Bingung, Iya. bingung. Iya. Kenapa kok sampai bingung mengenal karakter anak sendiri, Bu? Ya, karena nggak tahu dia maunya apa gitu, Kak. Inginnya gimana gitu masih bingung. Belum bisa mastiin gitu, Kak. Pengennya apa, kemana gitu belum tahu, Kak. Gitu. Baik, Ibu Sinta, terima kasih. Selanjutnya tadi yang sudah ada gambarnya. Oh, Ibu Ica kemana ini, Ibu Ica? Iya, Ibu Ica tadi sudah ada. Sudah menggambar tadi Ibu Ica. Oh, Ibu Ica masih repot dengan ajudannya sepertinya. Oh, silakan Ibu Ica. Ini saya gambar ini nih. Apa ya ini emoticon apa ini? Kata Lah, Ibu si Ica Glory kayak anak ayam gitu. seberapa jauh Bu Ica mengenal karakter putrinya? Ya masih proses belajar untuk mengenal anak-anak. Dan ini kadang saya merasa mengenal si anak saya, terutama yang pertama itu dia yang apa? Yang ceria banget gitu. Saking cerianya kadang bikin
mamanya salah tingkah. Jadi makanya emotikonnya kayak gini nih. Itu sih. Mamanya yang salah tingkah KL jadinya. Iya. Iya ya, ini unik nih ya. Lalu gitu kan. Unik. Bukan anaknya yang salah tingkah, tapi mamanya yang salah tingkah. Terima kasih Ibu Ica. Apakah ada dari mama, papa, atau orang tua dan juga guru? Atau yang mau kasih reaction langsung ya Kak? Ya. Boleh sekali KL. Ada papa mama yang mau kasih reaction langsung ke tempat menggambar. Yang mungkin sedang dalam perjalanan ya KL ya. Boleh Ya. pakai reactionnya. Digital bisa kita kasih reaction. Bapak Ibu yang belum open, kita kasih reaction. Wah, nanti kita bisa dapat banyak sekali jawaban ya Kak Risa ya dari gambar itu. Iya benar sekali Kak. Sepertinya orang tua dan juga para guru sudah tidak sabar nih Kak mendapatkan apa ya ilmu sore hari ini. Baik, kita langsung saja ke narasumber kita yang pertama, Ibu Rizkyana Prihatiningsih. Beliau adalah dosen dari Departemen Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Langsung saja Ibu Rizkyana, kami persilahkan. Terima kasih Kak Rizka, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Bu Rini, selamat sore Kak EI, mohon maaf Kak Reika. Dan KL. KL, oh ya Allah, KL dan Kak Rizka serta Bapak Ibu orang tua serta guru. Izinkan saya untuk share screen terkait materi kita hari ini. Bisakah saya dikasih akses untuk share screen? Udah Kak. Oke, baik. Oke, apakah tayangan saya sudah terlihat? Oke, baik. Temanya adalah tentang peran orang tua dalam mendukung anak menemukan karakter dirinya. Pasti Bapak Ibu yang ada di dalam virtual meeting hari ini merupakan orang tua anak-anak hebat dan merupakan orang tua yang siap untuk adaptif dan kemudian menjadi orang tua yang kekinian tentu saja dan siap menghadapi setiap perubahan yang tentunya ini akan sangat mempengaruhi bagaimana para Bapak Ibu yang ada di ruang virtual ini mampu mendukung dan menemukan karakter anak. Nah, kalau kita ngomong tentang pembentukan karakter, tentang parenting, pasti Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan istilah buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Karena mau nggak mau sebagai orang tua, Bapak Ibu adalah inangnya kayak gitu dari anaknya Bapak Ibu, dari buah hatinya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu adalah role model pertama mereka dan merupakan tempat pertama mereka melihat bagaimana mereka harus berlaku dan bertindak. Nah, dan hal ini seiring dan sejalan dengan banyaknya penelitian yang sudah dilakukan. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya googling aja pakai HP-nya, kemudian cari di Google Scholar ataupun penelitian-penelitian dicari aja penelitian tentang peran orang tua terhadap pembentukan karakter anak. Nah, itu pasti banyak sekali dan ternyata hal ini sangat berpengaruh penting dan sangat signifikan pengaruhnya bagaimana Bapak Ibu mempunyai peran dalam proses parenting terhadap pembentukan karakter anak. Nah, kalau kita ngomong tentang identitas, identitas itu merupakan gambaran yang dimiliki seseorang tentang siapa dirinya, who am I, kayak gitu, yang mencakup tentang keyakinan, kemudian nilai-nilai, minat, perannya dalam kehidupan. Identitas ini merupakan inti dari seseorang membentuk bagaimana individu melihat dirinya sendiri dalam konteks sosial, budaya, dan personal. Jadi Bapak Ibu yang merupakan orang tua
itu adalah orang yang memberikan identitas terhadap anaknya. Kayak misalnya terkait keyakinan, itu kan sesuatu yang sifatnya given ya akhirnya. Di awal mereka lahir, walaupun mungkin kalau kita ngomong apa dunia yang hari ini banyak sekali perubahan-perubahan yang mungkin bisa terjadi pada anak kita terkait soal keyakinan. Tapi di awal kehidupan mereka itu adalah sesuatu yang given yang diwariskan dari orang tua. Nah, kemudian nilai-nilai, minat-minatnya dan perannya dalam kehidupan itu sangat berpengaruh dari bagaimana Anda itu mempunyai nilai, minat Anda terkait hal apa, pasti itu akan eh, menurun. Nah, kayak berperan dalam kehidupan. Kayak misalnya hari ini itu bagaimana role seorang laki-laki dan role seorang perempuan itu harus berlaku. Misalnya kalau hari ini lagi booming tentang memutus mata rantai patriarki dengan anak-anak laki-laki sedari dini sama orang tuanya, sama ibunya diajari bagaimana mereka itu harus melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik, bahwa pekerjaan domestik itu nggak punya gender kayak gitu. Nah, hal seperti itulah yang nantinya akan membuild up mereka ke depannya tentang bagaimana mereka itu harus bersikap terkait pekerjaan-pekerjaan domestik dan bagaimana mereka harus bersikap sebagai seorang laki-laki ataupun perempuan. Nah, lebih lanjut adalah tentang karakter. Kita ngomong identitas sama karakter karena dua hal yang saling apa ya, satu sama lain yang tidak bisa kita pisahkan. Kalau kita ngomong tentang karakter itu adalah sesuatu yang mana mereka itu nilai-nilai dan moralitas yang kemudian itu akan menjadi sesuatu yang tanpa kita sadari itu akan memberikan respon terhadap sesuatu ya berdasarkan nilai-nilai dan moralitas yang Bapak Ibu ajarkan dalam kehidupan keseharian. Misalnya ketika mereka harus dihadapi dengan situasi sulit, kayak misalnya Bapak Ibu itu mengajarkan nilai-nilai kejujuran kayak gitu. Nah, dan itu akan terlihat karakternya ketika misalnya Bapak Ibu pasti sering ya lihat challenge kalau misalnya di TikTok atau di Instagram anak-anak kecil nggak boleh dimakan dulu ya, nunggu mama papa nanti kembali, mami masih mau ke kamar ke toilet nih, atau mami masih mau ganti baju, jangan dimakan dulu ya permennya, tunggu mami datang. Nah, itu adalah sesuatu yang nilai-nilai dan moralitas yang sudah ditanamkan Bapak Ibu itu akan terlihat karakternya di anak. Apakah terimplementasi betul nggak? Misalnya anak ini bisa sabar nggak? Kemudian kalau ditanya udah makan dimakan ya permennya, misalnya dia jawab iya atau enggak kayak gitu. Itu kan kelihatan kalau misalnya tadi Bapak Ibu ikut challenge itu biasanya kan ada HP-nya yang ditinggal. Jadi ketahuan anaknya makan atau enggak. Kemudian dia jawab jujur atau enggak. Nah, hal-hal seperti itu yang dimaksud dengan karakter dan itu menjadi hal yang utama. Mungkin kelihatannya remeh atau apa ya, receh kayak gitu ya. Tetapi karakter-karakter itu harus dibangun sejak dini sehingga hal itu akan terbentuk dalam konteks sosial, dalam permasalahan-permasalahan yang nantinya mereka hadapi, walaupun permasalahannya dalam konteks anak-anak yang lagi mainan, itu akan terlihat betul ketika memang nilai-nilai dan moralitas itu diajarkan sedari dini dan benar-benar apa dijaga betul oleh orang tua. Nah, tentu ini hal yang sangat umum dan Bapak Ibu pasti juga sangat tahu apa yang membentuk identitas dari seseorang. Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi adalah keluarga. Keluarga itu banyak ya Bapak Ibu. Pasti di sini Bapak Ibu ada yang tinggal sama mertua misalnya, atau tinggal berdekatan karena memang lingkungannya rumpun bambu. Jadi rumahnya itu deket-deket sama saudara. Nah, pasti, walaupun mungkin keluarga di dalam rumah itu yang merupakan tempat mereka belajar, melihat kalau katanya orang Jawa itu tangi turu melek sing didelok pasti orang tuanya. Atau bangun, tidur, dan tidur lagi yang dilihat itu adalah orang tuanya. Dan mereka pasti menjadi role model utamanya. Tapi jangan salah ketika misalnya kita berada di lingkungan keluarga yang cukup besar, misalnya tinggal di lingkungan yang sama, pasti akan menjadi cukup kompleks dan itu sangat mempengaruhi identitas anak. Karena pasti misalnya di lingkungan yang sama, di lingkungan keluarga yang satu halaman itu ada Pak D-nya, ada Bude-nya,
ada pamannya, kemudian ada simbahnya, ada si buyutnya, yang mereka semuanya tentu saja punya karakter sendiri-sendiri dan mereka punya identitas sendiri-sendiri. Itu menjadi sebuah faktor yang sangat mempengaruhi bagaimana identitas itu terbentuk. Kemudian pengaruh teman sebaya, ketika mereka itu lahir, kemudian tumbuh berkembang di lingkungan keluarga, setelah itu mereka akan punya lingkungan yang lain, yaitu lingkungan pertemanan. Nah, ini juga sangat signifikan berpengaruh, apalagi nanti di fase-fase anak-anak itu remaja ya. Kemudian, dan untuk hari ini di era distripsi, mau nggak mau Bapak Ibu yang mungkin hari ini itu anak-anak sudah cukup akrab, bahkan mereka dari membuka mata di dunia, mereka sudah sangat native jadi seorang digital native, sudah tahu caranya scrolling HP ataupun cara pencet tombol. Nah, seperti itu. Nah, itu sangat memberikan pengaruh besar media dan lingkungan sosialnya mereka. Nah, selanjutnya bagaimana peran orang tua ini dalam membentuk identitas dan karakter anak? Tentu saja tadi kembali, karena mau nggak mau Bapak Ibu sebagai seorang orang tua, couples yang punya anak pasti punya roadmap atau punya istilahnya blueprint ya. Karena hidup kita aja sebagai seorang individu itu pasti punya tujuan, apalagi Bapak Ibu yang punya titipan dari Tuhan yang luar biasa, pasti Bapak Ibu punya goals dari parenting yang Bapak Ibu inginkan, karakter dan identitas seperti apa yang ingin Bapak Ibu ajarkan. Nah, itu perlu sehingga memang Bapak Ibu ketika sudah punya roadmap itu, sudah punya blueprintnya dan tahu tujuannya harus kemana, tentu Bapak Ibu akan menyesuaikan tujuan itu dan kemudian menjadikan itu sebagai sesuatu yang rutinitas dan dilihat sama anak-anak. Jadi mereka melihat dan melihat jenengan melakukan itu sebagai sebuah keseharian dan itu tentu saja akan menurun ke anak karena dilihat setiap harinya. Kemudian memberikan dukungan emosional dan mental. Mungkin hari ini itu lagi viral atau lagi cukup booming ketika kita buka TikTok kayak gitu ya. Kalau di TikTok ini itu parenting ala VOC. Nah, atau mungkin parenting ala Lek Dami. Nah, kalau misalnya searching di TikTok tuh atau parenting ala VOC versus parenting ala Nikita Willy. Nah, kayak gitu. Pasti Bapak Ibu nanti saya tunjukkan juga videonya atau mungkin udah pernah lihat ya. Nah, itu tentu ada dua perbedaan yang cukup signifikan ya. Bagaimana strict parenting atau authoritative parenting sama parenting yang memang benar-benar memperhatikan secara emosionally dan mentally terhadap anak. Nah, hal ini tentu saja memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap identitas anak. Walaupun mungkin ada beberapa culture-culture mungkin dalam segi kesukuan ya, itu kita juga memberikan identitas atau warna terhadap anak kita. Misalnya Bapak Ibu yang dari suku Batak kah, atau Jawa kah, atau Bugis kah, atau suku-suku yang lain di Indonesia, itu pasti akan identitas itu akan mewarnai anak Bapak Ibu kan. Karena memang itu adalah sesuatu yang sifatnya ada dan setiap hari dan mereka lihat. Nah, bagaimana terkait dukungan mental dan emosionalnya ketika misalnya mereka itu mengalami sesuatu yang mereka nggak mau, misalnya contoh mungkin kalau yang receh-receh contohnya anaknya batuk kayak gitu, kemudian tapi namanya anak masih kepingin minum es kayak gitu. Nah, tantrum lah dia. Ketika tantrum, kalau misalnya kita memahami secara emosional bahwa oh anakku ini punya keinginan yang tidak bisa kita berikan karena memang kondisi fisiknya tidak memungkinkan kayak gitu. Nah, kita pahami sabar ya kayak gitu. Contohnya ya Bapak Ibu. Tapi di satu sisi mungkin ada juga yang mungkin Bapak Ibu saya memahami dengan kesibukan sehari-hari, dengan mungkin apa tuntutan-tuntutan yang harus Bapak Ibu jalani dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak mampu untuk memberikan respon yang tepat sehingga misalnya terus kayak gitu. Nah, atau respon-respon yang lain sehingga tidak memberikan dukungan emosional ataupun mental yang tepat terhadap anak. Kemudian peran orang tua itu adalah mendorong eksplorasi diri dan minat anak. Jadi anak itu pasti punya preferensi Bapak Ibu. Dan bagaimana Bapak Ibu tahu? Tentu saja dengan Bapak Ibu secara intensif berinteraksi sama anak. Dan interaksinya itu nggak hanya cuma dilihat aja tentu saja. Tentu harus ada proses komunikasi dua arah yang terjadi sehingga Bapak Ibu akan memberikan
akan tahu apa yang harus Bapak Ibu fasilitasi sebagai orang tua untuk anak bisa bereksplorasi terkait minatnya. Kalau misalnya masih nggak tahu harus ngapain Bapak Ibu, tentu anak-anak diberikan banyak opsi-opsi, pilihan-pilihan sehingga mereka bisa belanja nih. Asumsi saya kayak belanja Bapak Ibu di grocery shopping atau ke Superindo atau ke Indomaret kayak gitu. Itu kan banyak ya etalasenya. Nah, proses eksplorasinya seperti itu. Misal dikenalkan tentang hal-hal minat-minat terkait hal-hal yang kinestetik kayak gitu, atau hal-hal yang sifatnya bahasa, atau hal-hal yang sifatnya mungkin seni. Nah, dari mana kira-kira? Dari situ kan akan kelihatan preferensinya mereka akan kemana. Dengan apa? Dengan memberikan mereka banyak pilihan-pilihan. Atau bisa jadi tanpa memberikan anak-anak banyak pilihan, option-option atau diajak belanja kayak tadi yang saya maksud, mereka ternyata given dari Tuhan punya bakat-bakat tertentu yang itu terindikasi dari proses-proses misalnya diajak ke pasar malam kemudian menggambar cat air yang 15 ribuan itu loh. Ternyata anak Anda, anaknya Bapak Ibu sudah mahir untuk melihat komposisi warna yang tepat kayak gitu. Nah, selanjutnya bagaimana strateginya? Nah, tentu saja mendengarkan dengan empati ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai orang tua tidak hanya harus didengarkan, tetapi juga harus mendengarkan apa yang anak-anak inginkan, apa yang mereka mau, apa yang sedang mereka rasakan. Nah, seperti itu. Dan kemudian memberikan ruang dan kebebasan terhadap mereka untuk berekspresi. Mungkin hal yang sepele aja seperti mereka memilih baju kayak gitu. Mungkin untuk anak-anak toddler ya yang masih usia 3 tahun kayak gitu. Mereka kan sudah bisa milih, sudah bisa ngomong dan mereka inginnya itu seperti apa. Nah, kayak gitu. Kemudian mengajarkan nilai-nilai positif itu tadi seperti kejujuran, disiplin, kemudian resilience atau ketahanan. Nah, dengan cara-cara yang nantinya Bapak Ibu misalnya memberikan pemahaman bahwa ada hal-hal yang nggak semua bisa mereka capai. Ada hal-hal bahwa mereka itu ada kalanya harus kecewa. Nah, bagaimana mereka itu harus menghadapi itu. Jadi, kadang menjadi orang tua itu harus memahami bahwa Bapak Ibu itu tidak hanya sebagai guardian atau pelindung, tetapi perlindungan yang dimaksud di sini adalah memberikan pengawasan yang sekiranya ketika mereka masih mampu, Bapak Ibu tidak perlu memberikan pertolongan. Nah, ini saya akan putar sambil saya stop share dulu. Oke, saya takutnya. Oke. Mama, aku udah nakal tadi. Mana kamu yang nggak nakal itu? Kamu mau kencing aja kamu nangis. Enggak. Itu tadi. Malas banget kamu cuma mau kencing aja ke kamar mandi kau nangis. Enggak. Gak manis-manis kau ya? Manis. Ayo keluar. Enggak mau. Menangis? Enggak. Apa kayak gitu? Enggak. Senyumnya jelek? Senyum yang manis? Ketawa? Nangis lagi? Enggak. Harus manis-manis? Oke. Kalau mau kencing gak boleh nangis? Oke. Langsung ke kamar mandi? Janji? Janji. Kalau enggak mama suruh keluar. Parenting Oke, Fog tambah itu salah satu itu yang mungkin yang beberapa waktu ini mungkin Bapak Ibu lihat ya dan satu lagi mungkin yang ini Bapak Ibu. Oke. Astagfirullahaladzim. Ya, it's okay. Mulai nih, es terus, rasa menang gue tuh es terus. Oh, ya kalau tak kata ini gue ketemu. Nah, ini juga salah satu yang cukup menarik perbandingan antara parenting ala Nikita ala Nikita Willy sama parentingnya Lek Dami. Kalau mungkin Bapak Ibu suka nonton TikTok ya. Nah, menurut Bapak Ibu mungkin bisa memberikan respon sambil saya akan bagikan satu slide terkait tugas perkembangan anak-anak. Jadi
anak-anak itu juga punya tugas perkembangan kayak gitu yang mereka harus capai itu, dan ketika mereka nggak mencapai itu juga akan menimbulkan permasalahan kayak gitu. Nah, kira-kira dari dua proses parenting yang barusan, bukan parenting ya, atau mungkin karena itu nggak merepresentasikan secara keseluruhan, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan respon. Kira-kira kalau yang ala Nikita Mirza, ala Nikita Willy sama ala yang Likdami ataupun yang parenting ala VOC orang Batak tadi, kira-kira apa sih yang menjadi dampak menurut Bapak Ibu? Tentu Bapak Ibu punya perspektif masing-masing dan itu semuanya sangat bebas dan tidak ada yang salah tentu saja. Sambil saya share screen. Nah, ini singkat aja ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomong tentang perkembangan anak, nah anak-anak itu hingga kita usia nanti kita itu lansia, kita itu punya yang namanya tugas perkembangan kayak gitu. Dan hal ini menjadi hal yang harus ya, menjadi kadang itu sebuah keharusan untuk kita itu mampu achieve tugas perkembangan ini, karena ketika misalnya kita nggak mampu mencapai atau menyelesaikan tugas perkembangan di tahap tertentu, ini akan menjadi kesulitan pada tahap-tahap selanjutnya, pada tugas-tugas perkembangan yang selanjutnya. Nah, tugas perkembangan itu dari mana datangnya? Pertama dari harapan masyarakat. Salah satunya mungkin orang tua juga pasti punya harapan ya, punya hope. Nah, nggak hanya orang tua, tapi masyarakat kita secara umum akhirnya itu punya juga yang namanya harapan-harapan. Kemudian ada kematangan fisik dan mental, dan kemudian itu juga berpengaruh terhadap tugas perkembangan anak. Dan selanjutnya adalah nilai-nilai dan cita-cita individu. Ketika kita ngomong tentang nilai-nilai dan cita-cita individu, ini depend on atau sangat berpengaruh terhadap dari proses dia berinteraksi sama lingkungannya. Dari mereka itu punya harapan dari masyarakatnya. Dari mereka punya fisik dan kematangan mentalnya itu seperti apa, itu juga akan mempengaruhi nilai-nilai dan cita-citanya. Nah, selanjutnya untuk, nah ini tugas perkembangan anak. Jadi Bapak Ibu pasti paham ya, kalau misalnya anak-anak itu kadang di usia-usia tertentu itu diwajibkan untuk bisa kalistung kayak gitu. Nah, padahal dia sebetulnya masih usianya kelas 3, mohon maaf bukan kelas, usianya masih 3 tahun kayak gitu ya. Yang mana dari tugas perkembangan mereka itu belum bisa, belum wajib atau belum harus untuk bisa membaca ataupun menghitung. Jadi kalau ini tugas perkembangan anak-anak ya, menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas, membina hidup sehat, bergaul dan bekerja dalam kelompok, menjalankan peran sosial sesuai jenis kelamin. Ini yang perlu saya highlight karena memang peran media sosial itu sangat berpengaruh terkait preferensi jenis kelamin atau gender isu itu hari ini, karena memang paparan sosial media, entah itu mereka cuma main game ataupun lihat YouTube, terkadang ada iklan-iklan yang kemudian atau tontonan-tontonan yang akhirnya mempengaruhi preferensi jenis kelamin. Kemudian belajar membaca menulis itu hanya dalam konteks untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Jadi bukan untuk mereka itu bisa misalnya juara dalam sebuah perlombaan, tidak untuk itu, tetapi untuk mereka itu mampu berpartisipasi di dalam masyarakat. Kemudian memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir yang efektif. Nah, ini slide saya yang terakhir. Nah, ini tugas perkembangan untuk remaja, untuk Bapak Ibu yang mungkin anaknya remaja. Jadi kalau tugas perkembangannya anak-anak di usia remaja yaitu mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebayanya. Jadi nggak yang labil, lebih matang kayak gitu. Kemudian mencapai peran sosial pria dan wanitanya harus jelas ya. Mereka itu tahu perannya sebagai laki-laki dan tahu perannya sebagai perempuan dalam konteks sosial, dan kemudian menerima, mengaksep kondisi tubuhnya secara efektif. Baik itu kalau anak-anak remaja kan biasanya usia-usia remaja itu hormonnya kadang nggak stabil sehingga mereka cenderung berjerawat,
atau mereka cenderung yang badannya obes atau mungkin super skinny kayak gitu. Mereka harus mampu mengaksep atau mungkin mereka punya berkat-berkat yang lain dari Tuhan, misalnya punya tubuh yang cenderung proporsional kayak gitu. Nah, itu pun mereka juga harus mampu memahami bahwa tubuh ini harus digunakan sebaik mungkin sesuai dengan kodrat dan norma-norma dalam konteks sosial kayak gitu. Kemudian mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa ini perlu di-highlight sehingga kalau misalnya anak-anak itu masih punya permasalahan misalnya dengan temannya di sekolah itu adalah sepenuhnya anak yang harus mampu menyelesaikan, bukan dan orang tua itu tidak memberikan campur tangan untuk mereka itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka alami kecuali tentu saja permasalahan-permasalahan khusus. Tapi kalau masalah pertemanan, hal-hal yang sifatnya kemandirian emosional itu mereka harus mampu mandiri dari orang tua dan orang dewasa. Tentu saja dan kemudian yang keenam mempersiapkan karir ekonomi. Mereka sudah tahu preferensi next step-nya aku mau kuliah kah atau mau kerja kah seperti itu. Untuk anak-anak di usia remaja mereka sudah tahu kira-kira minatnya preferensinya mau kemana. Kemudian maksud dari mempersiapkan pernikahan dan keluarga mereka tahu bahwa usia-usia kapan mereka itu harus diperbolehkan menikah. Jadi bukan tentang ini bukan persiapan yang kemudian menuju menikah, enggak kayak gitu, tapi pengetahuan tentang apa itu pernikahan dan dudonnya itu apa yang harus mereka perbolehkan dan mereka nggak boleh. Dan yang terakhir adalah memperoleh perangkat nilai dan sistem etika sebagai pegangan untuk berperilaku di dalam masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Rizka. Baik, terima kasih Bu Rizky atau Bu Kiki ya, Bu Kiki Ya. dari Departemen Bimbingan Konseling Universitas Negeri Malang untuk materinya. Baik, KL, bagaimana nih KL? Waduh, materinya keren sekali hari ini KL. Ini sangat mencerahkan ini Kak Rizka. Dan saya lihat sudah ada nih yang mengajukan pertanyaan ini di kolom chat kita. Wah, Langsung ya KL ya, dari Ibu Ingrid. Ya, dari Ibu Ingrid ini, bagaimana cara membedakan minat anak dan bakat alami anak untuk dikembangkan? Karena terkadang minatnya itu hanya sementara dan bisa berganti-ganti gitu ya. Misalnya mungkin contohnya sekarang minatnya ke sepak bola, besok ternyata minatnya ke musik begitu Bu Kiki. Silakan Bu Kiki. Kalau misalnya kadang kan memang masih kadang anak-anak itu memang kan dinamis sekali ya. Jadi memang hari ini misalnya gengnya adalah teman-teman yang suka bola kayak gitu. Ganti lagi naik kelas 2 gengnya adalah teman-temannya yang suka basket kayak gitu. Nah, ganti lagi kemudian em, ketika kelas 3 teman-temannya ngedance ganti lagi. Nah, em, dari situ mungkin ketika bagaimana performansi mereka dari masing-masing minat atau yang disukai sama si anak itu tadi. Kalau misalnya ternyata itu apa performancenya itu ternyata biasa-biasa saja, tentu saja itu bisa dikatakan belum menjadi bakat kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia ternyata hampir di setiap apa kegiatan olahraga itu dia selalu punya performance yang tinggi kayak gitu, bisa jadi bakat kinestetiknya bagus sehingga tinggal menentukan mana yang sekiranya yang paling dia sukai kayak gitu dari beberapa apa minat-minat olahraga yang dia sukai, entah itu sepak bola ataupun basketnya. Nah, pasti dia punya preferensi sukanya ke yang mana. Kalau sudah dilihat bahwa dia punya bakat di bidang kinestetik. Seperti itu mungkin jawaban dari saya. Jadi memang kita perlu terus menganalisis ya. Jadi performansinya seperti apa. Kalau dia itu setiap hari aku dying aku kalau nggak main sepak bola, aku seperti kayak orang apa lunglai, lemas, tubuhku kayak nggak bergairah kalau misalnya nggak megang bola basket. Nah, itu bisa jadi dia punya kesukaan yang amat cinta kayak gitu. Tapi belum tentu. Nah, kembali lagi belum tentu ketika dia sangat cinta terhadap sesuatu tapi secara performansi dia nggak bagus, nah itu kan dia mungkin hanya minat, tapi bakatnya enggak. Tapi itu masih bisa diasah.
Kalau ternyata dia punya minat yang sangat tinggi sampai dying kayak tadi, atau kalau nggak pegang bola basket, nah itu kan bisa diasah kayak gitu. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Karena memang ada yang given, ada yang memang punya bakat, tapi em, ada yang punya bakat, ada yang cuman minat aja kayak gitu. Terima kasih Bu Kiki, Bapak Ibu orang tua dan juga guru. Boleh yang ingin memberikan pertanyaan boleh di chat dan juga kami juga sudah menerima beberapa pertanyaan ya KL di Google Form. Ini ada dari Ibu Indah ini. Oh, boleh Kak. Ini izin bertanya. Yang pertama, manakah yang lebih penting dalam pemilihan jurusan, mission, atau passion? Yang kedua, bagaimana menjaga untuk tetap on the track dalam meraih cita-citanya? Wah, ini mission or passion nih. Silahkan, Bu Kiki. Oke, Keren sekali personally kalau pertanyaannya. saya itu akan menjawab passion kayak gitu. Kenapa? Karena kalau passion itu adalah sesuatu yang akan sangat melekat dan sangat kita cintai. Nah, passion itu, mission itu akan turun dari passion kayak gitu. Kalau kita sudah punya passion, pasti kita punya mission kayak gitu ya. Jadi yang mana dulu passion dulu. Dari passion kita akan tahu mission kita itu kemana. Arah kita mau kemana. Pastikan tahu passionnya di bidang apa dulu. Dari situ akan punya mission kayak gitu. Kalau kita berangkatnya dari misi dulu, akan kerepotan nanti kayak gitu. Karena kalau kita ngomong passion, itu sesuatu yang the whole life dari kehidupan kita akan lakukan. Kayak tadi itu, kalau aku nggak pegang bola, kalau aku nggak main basket sehari saja, aku seperti zombie kayak gitu. Nah, kalau kita ngomong passion itu sudah ke sana. Jadi kita sangat cinta sekali. Jadi kayak misalnya mungkin Kak El ataupun Kak Rizka yang mungkin punya kecintaan terhadap suatu hal, misalnya suka banget sama teaching, interaksi sama orang. Ketika harus tiba-tiba itu stuck, nggak komunikasi sama orang, nggak berinteraksi sama anak-anak, pasti ada lubang di hatinya. Ada sesuatu yang kayak loh kok ada yang beda ya. Nah, kayak gitu. Nah, dari situ ketika sudah tahu passionnya apa, pasti akan loh, nggak bisa aku kayak gini aja. Misiku harus terus berjalan untuk educate orang lain, untuk menjadi bermanfaat di orang-orang sekitar kita. Kayak gitu. Kalau kalau harus menjawab pertanyaan mission first or passion first kayak gitu. Kemudian, nah untuk menjaga on the track ya. Nah, ini kalau kita ngomong ke anak-anak kayak gitu, ketika mereka sudah Bapak Ibu mereka sudah ketemu sama apa yang mereka ketemu bakatnya, ketemu minatnya, dan kemudian itu menjadi passion dari si anak. Nah, tentu peran orang tua itu sangat besar untuk memberikan memfasilitasi dan kemudian memotivasi. Karena apa? Karena tentu saja yang namanya anak-anak ataupun namanya anak remaja, mereka itu sangat dinamis itu tadi, dan mereka itu secara grafik bisa saja tak naik, bisa saja turun kayak gitu. Karena kejenuhan itu pasti ada, dan peran orang tua sangat besar di sini untuk memotivasi, untuk mengingatkan mereka on the track. Ketika mereka sudah mulai jenuh, oh ternyata menu latihannya nih yang bermasalah sehingga anak ini menjadi jenuh kayak gitu. Yang melakukan analisis itu nggak hanya coachnya, nggak, tapi juga orang tua. Oh ternyata mungkin nggak hanya menu latihannya, tapi ketika sparring dia sudah jenuh karena teman-teman sparringnya itu di bawah dia levelnya, sehingga dia harus dipertemukan sama orang-orang yang levelnya di atas dia, sehingga dia muncul kompetisinya lagi, muncul hasratnya lagi kayak gitu untuk oh aku harus do the best nih, ternyata ada yang lebih dari aku nih kayak gitu. Itu nggak hanya dalam konteks apa dalam konteks hal-hal yang aktivitas kinestetik ya, tapi ketika yang akademik juga seperti itu. Kayak misalnya Bapak Ibu punya anak gifted ya di bidang matematik kayak gitu, ada kan yang lagi happening yang perempuan itu yang banyak sekali medalinya. Itu tentu itu harus sangat dimotivasi, apalagi ternyata di kabupatennya semua sudah dia pernah kalahkan kayak gitu. Dia harus moving, berarti Bapak Ibu memfasilitasinya movingnya kemana? Ketemu sama anak-anak dengan bakat yang sama, kemudian dengan mungkin bukan levelnya setara sama dia at least, atau bahkan di atas dia kayak gitu. Mungkin itu jawaban dari saya Kak El. Terima kasih Bu Kiki, dan saya pikir itu mirip ya dengan pertanyaannya orang tua dari Ryan.
Minat tadi menyangkut tentang minat dan bakat anaknya di bidang matematika. Untuk mengidentifikasi apakah ini minat atau bakat saja. Oke, ada nih satu lagi ini Kak Kiki, boleh ya saya bacakan Boleh? dari orang tuanya Ahza. Apakah ada batas usia untuk kita mengeksplorasi bakat anak? Bagaimana bila belum melakukan eksplorasi di usia dini? Apakah ada cara untuk mengukur bakat anak melalui tools tertentu? Ada nggak tools tertentu Bu Kiki untuk mengetahui minat bakat? Nah, Rihan ini sebenarnya punya toolsnya ya. Kalau saya di website pasti Bapak ya sekalian apa ada tesnya juga ya sebetulnya untuk tahu itu sebetulnya. Sebenarnya kadang kalau kita ngomong tentang usia anak, baik itu dari usia bayi, kemudian ke fase balita, anak-anak, remaja, atau bahkan sampai usia dewasa, kita itu kadang ketemu sesuatu yang kita sukai itu kadang kan em, telat ya kayak gitu. Nah, tapi kalau dalam konteks ini karena ada Bapak Ibu ya yang kemudian siap untuk mengeksplorasi minat bakat dari buah hatinya, tentu saja sedari dini akan lebih baik. Kemudian kalau misalnya saat ini masih remaja, tentu saja masih bisa toolsnya banyak. Bapak Ibu bisa ke apa lembaga-lembaga tertentu yang kemudian memberikan fasilitas untuk tes psikologis kayak gitu, untuk tahu bakat minatnya kemana. Walaupun hal itu tentu saja tidak menjadi hal utama dan mutlak kemudian untuk mengetahui bakat minatnya buah hati Bapak Ibu. Tentu saja peran Bapak Ibu sangat luar biasa besar untuk mengetahui kiranya kemana ini berdasarkan hasil tesnya valid enggak, cocok nggak sama anakku kayak gitu. Itu tentu saja kembali ke Bapak Ibu karena memang peran utamanya di sini adalah bintang utamanya itu Bapak Ibu kayak gitu ya. Dalam proses fase untuk mereka itu ketemu identitas dirinya, mereka bisa punya karakter diri yang baik dan ketemu bakat minatnya. Pemeran utamanya adalah direkturnya adalah Bapak Ibu kayak gitu. Jadi karena memang ketika tes itu bisa jadi ada kemungkinan-kemungkinan error ya. Bisa jadi karena misalnya anaknya nggak mood ngerjakan tesnya atau anaknya itu lagi kebelet pipis itu sangat mempengaruhi hasil tes ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu itu hanya menggunakan satu tool saja. Jadi karena memang itu harus ada multidimensi pengukuran untuk tahu bakat dan minat dari anak kita. Kayak gitu mungkin jawaban saya Kak El. Terima kasih Bu Kiki. Jadi intinya tadi sejak dini Bapak Ibu harus tahu nih minat bakat anaknya apa dan ada toolsnya ternyata. Jadi ini sejalan dengan pertanyaannya dari orang tua Bapak atau Ibu Herliah ya. Saya bacakan pertanyaannya ya Bu Kiki. Mohon izin tanya Bu, apakah bakat anak selalu identik dengan prestasi? Saya masih penasaran sebenarnya bakat anak saya itu apa? Karena Oke. saat ini belum terlihat prestasi yang menonjolnya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Ini ada sebuah miskonsepsi menurut saya ya Kak El, Kak Rizka, dan Bu Rini. Bahwa ketika kita ngomong tentang bakat minat dan kemudian kecerdasan, selalu tolok ukurnya itu adalah prestasi. Padahal nggak semua kecerdasan itu ada prestasinya Bapak Ibu. Dan menurut asumsi saya, prestasi itu em, awarding itu nggak hanya datang dari lembaga-lembaga, awarding itu nggak hanya datang dari penyelenggara-penyelenggara lomba, awarding itu datang dari Bapak Ibu sebagai em, sebagai apa ya? Sebagai saya nggak bukan pemeran utama konteksnya, tapi sebagai orang yang paling tahu anaknya itu seperti apa kayak gitu. Jadi awarding itu mungkin pencapaian dan prestasi itu bisa jadi ketika anak Anda itu bisa bersikap jujur, kemudian punya kecerdasan-kecerdasan yang mungkin beda dari kecerdasan yang mungkin oleh masyarakat umum itu dianggap sesuatu yang punya standar paling tinggi, misalnya kecerdasan akademik kayak gitu ya, atau kinestetik yang terlihat. Padahal ada beberapa kecerdasan-kecerdasan yang nggak mungkin bisa ada olimpiadenya. Misalnya dia punya kecerdasan emosional, dia punya kecerdasan spasial kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu bisa jadi
em, apa ada sama anaknya bapak ibu. Misalnya, oh dari kecil punya kemampuan empati yang tinggi, punya active listening, mampu mendengarkan orang yang lagi ngobrol. Kemudian ketika harus berinteraksi sama lingkungan baru, sama apa orang-orang yang baru dia kenal, dia cukup sangat apa interaktif atau kemudian sangat fleksibel seperti itu. Itu sebuah kecerdasan bapak ibu. Jadi semoga bapak ibu di ruang virtual ini bisa memahami bakat minat dan kecerdasan, tidak hanya kecerdasan-kecerdasan yang sifatnya akademik ataupun yang non-akademik seperti kinestetik seperti itu. Banyak kecerdasan, misalnya kecerdasan bahasa. Mungkin kalau bahasa masih ada ya lomba-lombanya misalnya. Tapi kalau sudah kayak kecerdasan emosional itu kan sesuatu yang mungkin menurut saya itu tetap hal yang luar biasa. Dan awarding yang utama dan yang pertama atau apa ya perlombaan yang utama dan yang harus memberikan hadiah adalah orang tua kayak gitu. Mungkin itu jawaban saya Kak El dan Kak Rizka. Terima kasih Bu Kiki. So, Bapak Ibu sekarang jadi tahu nih, ternyata kecerdasan itu ada banyak ya, nggak cuma kecerdasan matematika, tapi juga ada kecerdasan Bener Kak El. lainnya, minat bakat juga. Nah, tadi toolsnya sudah dikasih tahu sama Bu Kiki, ada beberapa tools untuk mengetahui itu sejak dini. Nah, terkait dengan kecanggihan teknologi nih Bu Kiki, ini ada pertanyaan dari Bu Elma. Kan sekarang kita nggak bisa nih, eh, anak sekarang juga nggak bisa terpisah dari kecanggihan AI. Ini Elma nanya, kami sebagai orang tua terkadang ada sebuah kesulitan ketika anak selalu mengandalkan AI untuk mengerjakan tugas. Karena memang tuntutan perkembangan zaman yang membangun juga. Namun membuat si anak malas belajar. Apalagi ujiannya via web sekarang, mereka sangat gampang mengakses jawaban. Nah, pertanyaan bagaimana cara mengatasi anak yang seperti itu, yang ketergantungan pada AI? Karena kita juga tidak bisa menolak perkembangan teknologi. Monggo. Oke, ini adalah sesuatu yang sangat relate ya sama kehidupan sehari-hari hari ini. Karena memang mau nggak mau kita itu sangat dekat sama teknologi dan arus informasi itu sangat masif dan juga cepat. Dan ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa kita nafikan. Nah, saya memahami itu Bapak Ibu. Tetapi akhirnya anak-anak kita itu punya kemampuan motorik halusnya itu jadi bahkan hampir apa ya nggak bisa misalnya anggaplah nulis kayak gitu nulis yang mungkin tulisan pakai ballpoint kemudian pakai pensil karena mereka itu keseringannya ngetik atau ngetik pakai 2 jempol aja kebiasaan menulis atau kebiasaan-kebiasaan motorik halus yang lain itu jadi tidak apa ya tidak terasah dengan baik karena kebiasaannya sudah berubah karena mau nggak mau memang pegang HP itu tadi ya dan kemudian apa yang harus dilakukan kalau terkait hal ini tentu saja mengembalikan kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya mungkin tradisional mau nggak mau sesuatu yang tradisional sama yang modern harus balance menurut saya karena ini sesuatu yang harus mereka juga kuasai karena nggak selamanya mereka akan terus mendapatkan akses teknologi. Bisa jadi karena suatu keadaan, karena hal-hal tertentu yang di luar kontrol kita, itu membuat kita itu nggak ada teknologi, kita nggak bisa pegang handphone, kita nggak dapat akses internet, sehingga mau nggak mau keterampilan skills yang sifatnya itu tradisional itu harus mampu dikuasai anak. Jadi nggak hanya tools-tools yang AI aja, kayak misalnya kebiasaan baca mungkin yang hari ini suka baca pakai PDF atau biasanya pakai handphone atau pakai EPUB, pakai Kindle kayak gitu ya, atau pakai tablet. Nah, cobalah diganti kebiasaan-kebiasaan itu pakai buku yang kayak biasa kayak gitu, dipegang, dirasakan, dicium baunya, kemudian. Nah, itu saya rasa hal yang apa ya, walaupun mungkin di kesempatan-kesempatan tertentu kita masih akan membaca bacaan teks pakai handphone ataupun pakai device yang lain kayak gitu. Kemudian terkait AI ini menarik karena memang nggak hanya mungkin orang tua, guru-guru di sekolah pasti kewalahan ya anak-anak itu pakai HP kemudian searching
misalnya dapat tugas LKS kayak gitu, dia carilah buku paket ini dan yang ada di dalamnya itu kunci jawaban kayak gitu. Nah, mereka itu di satu sisi katanya sih ini bagian dari kutukan ya. Kutukannya itu adalah generasi setelah kita itu pasti lebih pandai daripada kita. Nah, bagaimana kita itu mampu untuk apa ya, tetap mengarahkan kepandaian ini di jalan yang baik. Nah, tentu saja dengan kita apa ya, menanamkan nilai-nilai dan karakter-karakter yang tentu saja yang menjadi fondasi utama mereka dalam bertindak dan berperilaku kayak gitu. Nah, bagaimana AI ini kita menghadapinya? Ada beberapa orang tua yang mungkin ini menjadi best practice ya. Ini cerita aja. Jadi mereka pakai AI. Jadi karena kalau misalnya kita pakai AI itu, Bapak Ibu kalau misalnya buka chat GPT, dia itu kan bisa ngerespon apa aja ya. Nah, tetapi kita mengajarkan ke anak-anak penggunaan AI itu tidak untuk helping everything yang mereka butuhkan, tetapi apa dibuat asik aja untuk saat ini. Kita tidak mengenalkan AI untuk mereka akan dapat jawaban apapun dari situ, tetapi dibuat kayak misalnya bikin game aja kayak gitu. Nah, itu yang menurut saya jadi pengenalan pertama terkait AI itu saya rasa jangan di mungkin tapi lambat laun anak-anak itu tahu misalnya anggaplah. Nah, itu yang menjadi apa guardian pertamanya tentu Bapak Ibu penggunaannya seperti apa, baik benarnya itu seperti apa, batasan penggunaan AI itu bagaimana, dan itu harus konsisten dan match antara orang tua dan guru di sekolah kayak gitu. Apa yang harus didirect kayak gitu, promnya seperti apa yang bagus dan diperbolehkan kayak gitu untuk penggunaan AI. Nah, mungkin itu jawaban dari saya, Kak El dan Kak Rizka. Terima kasih Bu Kiki. Saya pikir Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. sesi pertama ini kita sudah banyak dapat insight ya dari Bu Kiki ya. Dan respon dari Bapak Ibu, wah ini menarik sekali pertanyaan-pertanyaan yang seru sekali dan sangat menantang ini. Nah tapi sayang sekali nih Bapak Ibu kalau kita nggak dengar nih narasumber kita yang kedua dari Ibu Rini. Karena ada beberapa pertanyaan lagi ini di room chat. Kita kasih Yang di kesempatan. Google Form juga banyak sekali, Kak El. Iya Kak Rizka. Memang topik ini sangat-sangat ini ya, sangat menarik untuk diskusikan. Kami Nah, serahkan kepada Ibu Rini. Terima kasih Bu Kiki. Itu udah lengkap dan komplit banget ya. Jadi aku tugasnya adalah menjawab sesuatu yang sulit, pasti aku udah paham Kak Rizka ya. iya Bu, ini ada pertanyaan Bu. Kalau tadi eh, kita sudah tahu ya, toolsnya untuk bakat dan minat. Ini ada pertanyaan dari Google Form ini mengenai karakter anak. Bagaimana dari Ibu Dian di Tangerang, Banten, bagaimana orang tua melakukan asesmen secara mandiri terkait karakter anak? Haruskah menggunakan jasa profesional atau psikolog untuk bisa mengetahui karakter anak dan bagaimana menyusun program pengembangan jika sudah diketahui ya karakter anaknya itu dan bagaimana cara mengukur progresnya. Jadi ini sepertinya tools untuk mengukur progres karakter anak. Kalau tadi tulisnya tentang minat dan bakat, yang ini tentang karakter anak Bu Rini. Silakan Bu Rini. Ya, kenal karakter anak itu bisa aja lihat ekspresi dia yang mana. Apakah ini? Ataukah ini? Ataukah ini? Ataukah ini? Ekspresi itu identik dengan karakter. Dan ekspresi yang muncul secara spontan, secara unik, secara otentik, itu yang mewakili karakter. Dan bagaimana kita bisa mengetahui karakter anak itu adalah dari respon-respon otentik dia. Pada saat dia marah, yang tadi videonya yang Bu Kiki munculkan, pada saat dia marah, pada saat dia melakukan kesalahan, itu bisa menggambarkan karakter anak. Dan begitu juga sebaliknya, karakter orang tua itu bisa kelihatan pada saat muncul emosi-emosi baik itu positif maupun negatif. Sesimpel itu, iya simpel banget sebenarnya. Yang bikin rumit itu kan mengklasifikasikan ya, muka aku gede banget Kak Rizka, tolong. Yang lebih
rumit itu adalah mengklasifikasikan gitu loh, dan kayak aduh ini anakku gimana ya, aku gimana ya gitu. Itu yang tidak mudah gitu. Tapi mengenali karakter anak itu bisa lewat apa sih sebenarnya? Lewat bagaimana kita bisa ngelihat ekspresi dia aja. Bagaimana bisa sampai di sini? Orang tua perlu banget untuk memberi judul tentang apa yang dia rasa. Seperti ibu yang tadi yang pertama, ala Nikita Willy deh gitu ya. Anaknya lakukan kesalahan. Oke, nggak apa-apa. Aduh maaf ya Bu. Oke, nggak apa-apa. Itu udah karakter nggak sih? Itu karakter. Lalu yang pertama. Yang kedua, waktu ibu-ibu Batak nih ya, udah ketahuan nih. Apakah ada yang salah dengan ibu-ibu Batak itu, intonasi dan semua? Nggak ada. Karena bukan tentang intonasinya, tentang makna dari didikannya. Kita bayangkan kalau anak Batak dididiknya pakai ala Nikita Willy, waduh dilawan nanti, digigit itu mamanya gitu ya. Dijitak bisa jadi gitu mamanya, nggak bisa. Anak berdarah Batak nggak bisa kalau nggak ngomongnya pakai, kau mau menangis kau gitu ya. Harus pakai kata-kata kayak gitu. Jadi itu kembali lagi pada culture. Tapi karakter itu tidak bisa disamakan dengan cara. Cara itu cuma baju gitu, tapi karakter itu makna yang muncul gitu, respon dari makna dari sebuah respon, itu karakter gitu. Gimana cara mengenali karakter anak adalah bagaimana kita mengenali hatinya dan memahami apa yang dia inginkan, dia rasakan. Dan kalau anak semakin bertumbuh itu semakin susah dikenalinnya, semakin sulit. Ketika anak masih dalam kandungan, gampang banget mengenalinya. Kalau dia lagi marah, dia nendang. Dia lagi happy, dia geluduk-geluduk. Itu biasanya ada polanya tuh di perut ibu. Tapi begitu anak lahir, semakin dia besar, semakin dia dewasa, semakin kita sulit untuk tahu karakter anak. Berarti solusinya apa? Bertanya, bicara, komunikasi. Membangun jembatan komunikasi untuk bisa tahu bagaimana karakter anak. Ya itu nggak mudah sih. Selalu belajar dan nggak pernah lulus kalau jadi orang tua itu. Dan tidak ada satu teori parenting yang paling mutakhir untuk kita bisa tiru. Karena setiap orang tua itu pasti punya bibit untuk tahu yang terbaik buat anaknya. Itu sih Kak Rizka. Jadi jangan langsung coba kayak Nikita Willy ya, apalagi yang dari Batak. Nggak usah dicoba. Stres sendiri nanti ya. Stres sendiri. Oh iya ibu nggak apa-apa nak, ya ibu nggak apa-apa. Tapi gondok di sini ya, nanti makin stres nanti, cepat tua nanti ya. Ya terima kasih Bu Rini. Ini juga sekaligus jawaban ya untuk Kak Divya dari seorang guru dari Malang. Tetapi ada juga ini Bu pertanyaannya Kak Divya yang sudah ada di Google Form. Bagaimana sih cara orang tua dan juga guru dapat menciptakan lingkungan yang mendukung anak menemukan jati diri mereka? Oke. Ini saya bold ya. Anak-anak tidak perlu menemukan jati diri mereka. Tapi orang dewasa yang ada di sekitarnya menolong anak untuk membentuk jati diri mereka. Kalau mereka diminta untuk mencari jati diri, ya di mana pegangannya untuk nyari? Ini itu satu paradigma yang mesti dihentikan menurut saya. Kayak masa remaja adalah pencarian jati diri. Bukan loh, kalimatnya bisa diganti nggak? Pembentukan jati diri. Supaya anak-anak kita punya effort untuk memang kamu mau jadi seperti apa itu ada di tanganmu. Bukan lingkungan yang membentukmu gitu. Sekarang ini ada AI itu tadi ya. Banyak banget loh tantangannya. Kalau anak-anak mencari jati diri, membentuk karakter dengan mencari jati diri gitu ya. Berarti jati diri anak akan ditentukan oleh AI, masa lalu orang tua, kesibukan guru, goals-nya guru, visi sekolah. Itu complicated banget. Bukankah anak juga punya hak yang merdeka gitu untuk membentuk karakter dia sendiri? Maka peran orang tua, peran guru adalah mendampingi anak untuk dia bisa mengambil keputusannya membentuk karakter dia seperti apa. Tentu saja ada value yang dikenalkan, ada nilai-nilai yang ditanamkan, tapi kita tidak bisa menghalangi anak untuk sampai pada akhirnya dia memutuskan mau jadi kayak gimana kan gitu. Itu yang perlu
digencarkan lagi kayaknya ya, dikampanyekan mau di sekolah, mau di rumah, kita tidak membiarkan anak-anak itu mencari jati diri. Kalau mencari itu kan kayak berasa buta gitu ya, nggak tahu nih. Mencari itu ada sesuatu yang hilang yang harus ditemukan. Tapi kalau membentuk, berarti sudah ada modal kan? Modalnya dari orang tua, dari guru, dari lingkungan yang dikondisikan gitu. Itu membentuk gitu. Tapi kalau mencari, kasihan banget loh anak kita disuruh cari gitu. Itu kayaknya sesuatu yang kurang tepat sih ya. Tapi dipakai terus-menerus gitu. Akhirnya jadi paradigma yang merupakan sebuah kebenaran yang hakiki gitu. Jadi bagaimana dong caranya supaya anak bisa membentuk jati dirinya? Kenalkan dengan banyak hal, termasuk hal-hal yang negatif perlu dikenalkan plus resiko-resikonya. Diberi pengetahuan bukan tentang yang positif aja, tapi juga yang negatif. Anak yang dididik di tengah keluarga, yang semuanya positif gitu ya, ngomongnya pelan-pelan, permisi, terima kasih, diberikan apresiasi. Begitu dia kuliah, ketemu sama dosennya dari Batak lagi ya Kak El ya. Keluar kau. Shock dia, stres gitu. Apa yang salah dari aku? Nah, pola asuh salah nggak sih? Ya, kayaknya nggak salah deh. Orang tuanya bicara dengan baik, dikenalkan dengan semua yang sopan, tapi ada satu hal yang kurang ternyata. Mengenalkan bahwa hidup ini tidak semudah seperti yang di dalam rumah, itu juga penting. Nah, modal ini yang perlu dikasih banyak-banyak gitu loh sama anak-anak, baik itu di rumah maupun di sekolah. Gitu. Jadi orang tua dan guru perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan supaya anak-anak dapat membentuk jati diri mereka. Gitu Kak Rizka. Baik Bu, ini sepertinya tadi ada yang keselip pertanyaan yang ada di chat dari Bapak atau Ibu Korin. Itu bagaimana sih mengajarkan anak untuk mengenal Tuhan dan bersyukur serta bersabar. Dari umur berapa mereka bisa kita arahkan untuk mengenal Tuhan? Ini disebut dengan tahapan perkembangan iman. Iman kaitannya dengan relasi bersama dengan Tuhan. Ini berbeda pemahaman dengan konsep beragama. Tapi perkembangan iman itu kaitan dengan relasi anak bersama dengan Tuhan secara spiritualitas. Saya ulang ya, jadi berkaitan dengan pertanyaan ini adalah ranah atau bagian tentang perkembangan spiritual. Perkembangan emosi juga ada, fisik ada, nah ini perkembangan spiritual. Karena manusia itu terdiri dari 4 aspek, fisik, mental, sosial, dan spiritual. Keempatnya akan berkembang. Salah satunya dengan pertanyaan ini. Bagaimana sih caranya mengenalkan anak untuk bisa bersyukur gitu ya? Itu kan kaitan dengan relasi dengan Tuhan gitu. Sejak kapan anak mulai dikenalkan itu? Sejak dia dilahirkan. Sudah mulai dikenalkan lewat jalan agama masing-masing kan? Kalau di Muslim begitu bayi lahir langsung dikasih azan gitu ya. Kalau yang Kristen, Katolik dibaptiskan dan dengan segala cara itu. Itu berarti tanda bahwa sejak anak itu lahir mulai dikenalkan dengan relasi bersama dengan Tuhan. Tapi perbedaannya adalah seiring berjalannya usia anak, maka pengenalan itu ada tingkatan-tingkatan atau tahapan yang lebih-lebih lagi gitu. Dan itu perlu konsisten dilakukan. Mengapa itu penting? Karena pada akhirnya konsep ini juga perlu ditekankan kepada anak-anak kita. Pada akhirnya setiap manusia hanya akan bersama dirinya sendiri dan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya ketergantungan dengan orang di luar dirinya itu tidak membawa dampak yang terlalu buruk pada akhirnya. Karena setiap anak yang punya ketergantungan tinggi, contoh tadi di videonya Bu Kiki ya, itu kan sebenarnya anak yang gak pengen jauh-jauh dari ibunya waktu dia mau restroom. Jadi dia histeris nangis gitu. Itu berarti apa? Tanda-tanda ketergantungan kan gitu. Ya kalau kecil lucu gitu. Kalau udah menikah, tergantung sama ibunya gimana? Ini masalah mertua dan menantu muncul di situ kan gitu. Kalau masih bocil kayak tadi sih lucu gitu. Iya cute ya, dia bisa beda ekspresi gitu. Tapi kalau itu udah menikah gimana? Itu akan jadi masalah antara mertua dan menantu. Jadi gimana antara relasi
relasi anak dengan Tuhan harus mulai kapan? Dikenalkan sejak anak dilahirkan, dan seiring dengan perkembangan usia dia, maka harus ada tahapan yang berbeda juga pengenalannya, gitu, sesuai dengan jalan agamanya masing-masing. Ada tahapan yang berkembang, sama seperti makan dari bayi ASI, terus ganti makanan halus, ganti cobain sayur di tim dulu gitu ya, sampai bisa makan daging. Perkembangan spiritualitas itu juga begitu, perkembangan iman itu juga begitu. Dari lahir, bagaimana anak itu sudah dengan kondisi melihat orang tuanya beribadah, berdoa, itu juga mengajarkan. Lalu bagaimana anak itu bisa dikenalkan dengan cara bersyukur? Bersyukur positif, tapi tidak selalu positif. Waduh, ini ekstrim ini ya, guncang dunia ya. Kenapa kok bisa begitu? Bersyukur itu bisa positif tapi bisa juga negatif. Mengapa? Karena ketika anak-anak sedang tidak ingin bersyukur, beri ruang gitu. Gak apa-apa, dia sedang ingin marah, sedang ingin protes, sedang ingin berontak, itu jangan ditekan. Saya khawatir dengan ibu-ibu yang pertama tadi itu. Kalau anaknya lagi takut, terus dia harus stop, pause di tengah-tengah gitu ya. Ayo, nangis kamu, lanjutkan kamu nangis gitu. Enggak, aku nggak nangis, langsung dia senyum. Saya khawatir terjadi pemberontakan di masa yang akan datang. Dan dia tidak bisa mengenal emosinya dengan baik gitu. Sekilas bagus ya pola asuhnya gitu. Oke ya ternyata gitu. Tapi kalau pola itu diterapkan sama terus dan tidak seimbang, ketika anak sedih tidak diizinkan menangis, ketika anak takut tidak diizinkan punya ruang sebentar aja buat takut gitu. Gimana caranya ya gimana caranya inang-inang membiarkan burungnya itu untuk takut gitu? Kau takut kau. Tak apa mama di sini, takut aja sebentar kau gitu. Itu perlu kalimat itu gitu. Mungkin itu hanya sepenggal, bisa jadi behind the scene udah ada ruang itu, bisa jadi ya. Tapi perlu diingat bahwa perasaan bersyukur itu perlu pendampingan. Nggak bisa serta-merta anak lagi kecewa, diajak bersyukur. Waduh, itu nggak enak banget. Itu sama kayak Bapak Ibu lagi lapar, nggak boleh makan. Ibu Kristina, jangan makan. Jangan makan. Aduh, aku udah lapar nih. Aku pengen makan. Jangan makan. Itu kan rasanya gimana ya di sini gitu. Jadi gimana dong mengajarkan anak bersyukur? Beri ruang dulu. Mengapa dia tidak ingin bersyukur? Mengapa dia marah? Mengapa dia kecewa? Itu beri ruang dulu bentar aja. Tapi batasin gitu. Asal sudah diberi ruang dulu. Terus beri itu pelan-pelan diajak. Ya, kalah ya kali ini. Lombanya kalah. Kakak kecewa. Adik sedih, iya, ibu juga sedih, ibu juga kecewa. Tapi gimana ya kok teman itu bisa menang ya? Dia hebat ya, keren juga ya dia bisa menang. Itu menanamkan perspektif positif di tengah-tengah situasi yang nggak enak tanpa meniadakan kekecewaan dia gitu. Jadi beri ruang dulu, dengarkan kemarahannya, emosi negatifnya beri ruang dulu, baru diajak pelan-pelan untuk bersyukur. Gitu. Dan bersyukur tidak selalu baik ketika, yang saya bilang tadi ya, ketika itu dipaksakan pada saat anak masih emosi negatifnya masih tinggi gitu. Itu akibatnya apa? Jika itu menjadi pola terus-menerus, akibatnya adalah anak nggak kepengen kenal tentang agama nanti. Anak jadi muak gitu. Dikit-dikit disuruh bersyukur, dikit-dikit disuruh, pas anak sedih nggak dikasih ruang, disuruh kamu harus kembali sama Tuhan. Kamu harus lihat Tuhan, kamu harus, itu nggak bisa. Jadi stepnya kasih ruang dulu, dengarkan, baru dampingi pelan-pelan. Itu Kak Rizka. Pertanyaannya berat ya, ini kayak Bu Kiki, Sepertinya ini saya kayak juga semester nggak sih ini? Sepertinya saya juga banyak belajar sore hari ini tentang bersyukur. Baik, Bapak Ibu orang tua atau guru, apakah ada yang masih ingin bertanya? Boleh langsung saja tanpa melalui chat. Silahkan jika ada pertanyaan, baik ke Ibu Rini atau ke Ibu Kiki. Kami persilahkan, karena kita sudah lewat 21 menit dari waktu yang
Mungkin boleh seharusnya. tambahin bold kali ya, Kariska ya, tentang Boleh super sekali Bu Rini. extraordinary di tema ORC kali ini. Ini tujuannya adalah memang memberikan motivasi yang kuat buat anak-anak untuk dia bisa mengubahkan segala sesuatu yang mungkin kurang, bahkan juga positif, menjadi hal yang super gitu loh, untuk versi dia sendiri. Jadi nggak compare dengan teman, nggak compare dengan orang lain, tapi memang di versi dia sendiri dengan segala kelemahan dan kelebihan dia gitu. Langsung ada pertanyaan ini Bu Rini dari Ibu Elma. Bagaimana pendidikan karakter membantu anak mempertahankan moralitas dan integritas? Waduh, ini lebih dalam lagi ya, dalam kehidupan. Oh, Ibu Elma ini sepertinya seorang guru yang pernah menegur siswa karena siswanya tidak menaati peraturan, padahal hanya menegur saja. Tetapi ternyata mereka bilang, atau wadul gitu ya, kalau bahasa Jawa itu wadul KL. Wadul ke orang tuanya itu yang tidak, begitu Ibu Rini. Ngadu ya, ngadu. Mengadu. Oke, ini Bagaimana guru itu, ya. Ibu? Iya, Ibu Dari Elma sisi ini seorang guru. Dari sisi guru, kita perlu membatasi bahwa proses pendidikan di sekolah itu pada akhirnya hanya akan memberikan pengaruh 20% terhadap tumbuh kembang anak. Jadi 20% aja, 80%-nya itu adalah dari orang tua di rumah. Nah, kalau dari sisi guru, mengatasi situasi ini seperti apa? Memberikan penjelasan dengan data ya kalau menurut saya. Karena itu dari aspek pendidikan. Ibu perlu punya data, misalnya CCTV, rekaman, atau penjelasan yang sesuai dengan teori-teori tertentu. Karena itu ranah guru. Guru tidak bisa terjebak pada gosip, adu domba, dan semacamnya. Guru perlu punya data pada saat berbicara tentang kasus anak. Jadi, data itu perlu untuk kemudian menjadi penunjang, dan itu tanggung jawab seorang guru di ranah akademis. Jadi buktinya apa? Apakah ada rekaman, apakah ada CCTV, bahwa itu adalah teguran yang ini ya, ayo sekarang waktunya jamaah duhur loh, ayo langsung. Nah itu perlu nggak sih? Itu sebabnya kenapa sekolah-sekolah mulai banyak CCTV, karena itu data pendukung yang penting sekali. Itu dulu, jadi harus ada data. Dan cara bicara kepada orang tua jangan terusik emosi kita dan terpancing sehingga muncul emosi negatif. Tetap tenang, dan kita tahu bahwa ranah kita, tugas kita itu cuma 20% kok. Jadi batasin ya. Jadi nggak usah yang terlalu emosional yang gimana gitu. Tenang aja, sebagai guru perlu menjaga wibawa guru, mengerjakan juga di batasannya sebagai tugas guru, dan tidak perlu masuk ke area pribadi. Jadi itu yang perlu ditegaskan. Terus saya ke sisi orang tua. Nah, kalau orang tua sudah percayakan anaknya untuk masuk ke sekolah ini, jangan pernah ikut campur apapun soal pendidikan, pengasuhan yang terjadi di sekolah. Karena udah pilih sekolah ini kan. Jadi tidak perlu ikut campur apapun. Kalau misalnya anak ngadu, dengarkan. Dengarkan saja dengan baik, dan tidak perlu kayak gini misalnya, oh memang kok ya, Miss ini loh ya, Miss ini emang ngomongnya nggak enak, besok mama datang. Itu membuat anak menjadi tidak bertumbuh aspek kepemimpinan dia, tanggung jawab dia, dan respect dia terhadap guru. Karena tahu kayak orang tuanya kan backingan dia gitu. Jadi gimana kalau ada anak ngadu? Dengarkan dan minta dia, menurutmu kejadian itu membuat kamu bisa belajar apa? Kadang-kadang antara orang tua, keluarga, dan sekolah ini sering terjadi drama-drama yang lebih Korea daripada drakor gitu ya. Lebih drakor gitu loh kayaknya, kayak yang gitu heboh sekali. Dan guru bisa jadi karena tekanan yang seperti ini, belum lagi tekanan pelajaran di kelas gitu ya, itu jadi tertekan sendiri, lalu menempatkan dirinya bukan lagi menjadi guru yang mendidik, tapi lebih kayak pesuruh, penjaga anak gitu ya. Ini kan udah tidak pada tempatnya. Guru nggak punya wibawa lagi sebagai guru gitu. Jangan salah bahwa guru itu bukan pesuruh. Guru bukan babysitter. Guru adalah pendidik.
maka tugasnya mendidik dengan segala situasi. Jadi harus punya wibawa ya guru ya. Gitu. Wibawa itu bukan langsung galak kayak nggak bisa senyum gitu ya. Mukanya kayak dilipat jadi 4, bukan. Tapi wibawa itu menempatkan profesi pada saat dia berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu atas pencerahannya dan pemaparannya. Ibu Elma, terima kasih. Semangat ya Bu Elma. Baik, terima kasih. Wah, keren sekali ya Kak El ya, materi kita hari ini bukan hanya berbicara tentang karakter anak saja, ternyata banyak sekali orang tua dan guru yang mendapatkan ilmu hari ini mengenai bakat anak, mengenai bagaimana mendidik anak untuk bersyukur dan banyak lagi Kak El. Benar banget Kak Rizka. Nah, Bapak Ibu, orang tua dan juga Bapak Ibu guru pengajar, dari webinar kita sore hari ini dengan topik kita peran orang tua dalam mendukung anak menemukan karakter diri, saya mau menyimpulkan yang pertama, ternyata orang tua perlu tahu nih bakat anak, kecerdasan anak itu perlu diketahui sejak dini. Gimana caranya? Yang kreatif punya loh alatnya Bapak Ibu. Kalau pengen tahu kecerdasan anak sejak dini, minat bakatnya apa, bisa di Rian Kreatif. Nah, yang kedua, sejalan dengan itu Rian Kreatif juga memberikan fasilitas tentang ini yang kami selenggarakan. Apa sih uniknya? Bisa lewat handphone, gadgetnya, ya bisa diakses. Terus ini olimpiadenya aksesnya untuk semua anak. Biasanya kan olimpiade ini anak-anak yang pintar, yang juara-juara sekolah, yang ikut olimpiade. Nah, kalau di Rian Kreatif, olimpiadenya ini bisa untuk semua anak. Terus yang paling penting nih, gimana nih supaya anak nggak ketergantungan dengan AI? Nah, di Rian Kreatif, metodenya kita melakukan pendampingan. Ada sebutan untuk cheers, kakak-kakaknya juga. Jadi kita selalu mengatakan kakak-kakaknya selalu menemani ya. Jadi anak-anak diberi tanggung jawab untuk jujur, sehingga nggak kepikiran nih untuk ngontek-ngontek pakai ChatGPT atau Google semacamnya. Nah, yang paling penting nih, ada juga reward. Orang tua perlu menghargai daya juang anak-anak dalam mengikuti Olimpiade. So, itu yang ingin kami sampaikan kepada Ibu. Metode yang kami sampaikan sangat komprehensif sama orang tua, guru-guru, dan juga anak-anak. Ini sumbangsi kita untuk mendukung anak menemukan karakter. Terima kasih Kak Rizka. Benar sekali Kak El. Nah, sehubungan dengan reward tadi ya, di ORC ini kami juga menyediakan reward sebagai sarana bagi Bapak Ibu atau orang tua dan juga guru untuk memberikan apresiasi kepada siswanya, kepada anak-anaknya yang sudah mengikuti Olimpiade. Bagaimana caranya Kak Rizka? Aku sudah mendukung anakku melalui paket reward tadi yang sudah disampaikan oleh Kak El di Rihan Kreatif di Olimpiade Rihan Kreatif ini. Kami juga menyediakan reward yang bisa Bapak Ibu pesan. Contohnya seperti ini adalah medali. Nah, medali ini kami ukir secara personal. Jadi dari medali ini tuh ada nama anak, nama sekolah, dan juga bidang yang diikuti. Jadi ini benar-benar medali secara personal. Jadi Bapak Ibu bisa mendukung anak-anak melalui pemesanan reward ini. Dan yang tidak kalah menarik, karena tadi di awal kuis saya sudah menyampaikan bahwa akan ada hadiah untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat untuk Ibu Sinta, Bapak Heru, dan juga Ibu Ica.
Bapak Ibu ini mendapatkan voucher untuk pemesanan paket reward sebesar Rp100.000. Nanti akan kami hubungi untuk Ibu Sinta, Bapak Heru, dan juga Ibu Ica. Terima kasih. Baik. Ya, nanti kami hubungi kembali ya Ibu Sinta, Bapak Heru, dan Ibu Ica. Terima kasih Terima sekali kami kasih. sama-sama Ibu Sinta. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sore hari ini sudah memeluangkan waktunya untuk mengikuti webinar sore hari ini juga. Oh ya, ada yang angkat tangan, silakan Ibu Rini. Kak Rizka tadi boleh tambahin dikit nggak tentang bakat dan minat tadi loh, kan kayak banyak banget tuh tentang bakat dan minat. Bedanya sesederhana ini Bapak Ibu supaya nggak bingung ya untuk membahasakan ulang. Bedanya bakat dan minat adalah kalau bakat itu adalah pemberian Tuhan yang sudah ada di dalam diri anak tanpa dipelajarin. Itu ada kecenderungan anak untuk bisa sesuatu tanpa belajar. Kalau minat itu dipengaruhi oleh lingkungan. Minatnya apa yang lagi hits, apa basket, jadi minat basket gitu. Nah, gimana caranya bisa anak itu bisa berkembang baik kalau anak punya minat terhadap bakatnya. Gitu. Bakat itu bisa hilang nggak? Bisa kalau anak tidak berminat mengembangkan bakatnya. Tapi kalau minat itu tanpa bakat bisa berkembang nggak? Bisa kalau anak minat banget gitu, punya kemauan. Jadi itu bedanya. Bakat itu memang secara lahir udah diberikan Tuhan tanpa belajar. Kalau minat itu dipengaruhi lingkungan. Gitu. Nah, anak akan jadi hebat kalau dia punya minat terhadap bakat. Tapi ini kan tidak selalu terjadi. Maka yang perlu dikembangkan apa? Kalau anak meminati sesuatu, beri dia fasilitas dan ajari cara bertanggung jawab untuk menyelesaikan minat itu. Kayak kursus harus sampai selesai dulu, baru udahan. Gitu. Oke, terima kasih, Kak Rizka. Terima kasih Ibu Rini untuk tambahannya mengenai bakat dan minat ya. Sekali lagi kami juga berterima kasih kepada Ibu Kiki dari Universitas Negeri Malang, juga Ibu Rini dari Rihan Kreatif yang sudah memberikan kita ilmu pada sore hari ini, sehingga sebagai orang tua dan juga guru bisa mempersiapkan diri dan juga bisa menghadapi bagaimana sih mengenal karakter anak, bagaimana mendampingi mereka, terutama mendampingi anak untuk menemukan karakter mereka dan juga bakat minat mereka. Begitu. Ada tambahan Kak El? Kita kasih aplaus dong untuk dua pembicara kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Kiki dan juga Ibu Rini, dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, dan selamat dan semangat mendukung anak-anak kita. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Rini, Terima Kak kasih. El, Kak Rizka, dan Bapak Ibu semuanya. Saya izin leave. Selamat sore. Selamat sore Ibu Kiki. Terima kasih. Terima kasih Ibu-ibu dan Bapak Guru.